pagi. Semangat pagi. Pagi. Ya, perkenalkan nama saya Martini. Tapi lebih dikenal dengan panggilan Mbak Bianca ya. Karena memang mamanya Bianca ya. Oke. Sorry. Jadi awal saya mengenal MCI itu lewat doa saya sama Tuhan. Waktu itu Bianca kan terlahir prematur, ya. Dia 7 bulan, dia sudah keluar, dan saya sendiri hampir meninggal karena kondisinya saya placenta previa ya. Untuk ibu-ibu mungkin tahu apa itu placenta previa ya? Iya, dan saya harus operasi ya, harus sesar. Tapi saya sendiri pengennya memang lahiran normal, dan saya sempat sedih. Cuman kata dokter, resiko kalau sampai lahiran normal, salah satu bisa meninggal, dan ternyata Bianca keluar, itu kasusnya sangat, bahkan dokter saya bilang nggak pernah terjadi gitu selama dia jadi dokter. Bianca keluar koyakan plasenta saya, jadi saya lahiran secara normal. Bianca 1,4 kilo, saya mati suri 5 jam. Nah, habis itu saya ada vertigo akut karena kehilangan banyak darah. Bianca dia lahir 1,4 kilo, habis 2 bulan dia kayak baby sumo ya, puji Tuhan sehat. Cuman sejak saat itu saya vertigo akut, udah ke dokter, dan saya juga sebelumnya memang banyak keluhan kesehatan. 1 tahun saya bisa 5 kali ke dokter ya, karena datang bulan selalu sakit, saya harus bed rest sampai 2 hari ya. Saya punya sinus akut, dan saya sendiri kaki kiri saya pernah lumpuh 2 kali karena waktu SMA saya pernah ditabrak truk ya. Kaki kanan ini lututnya itu dagingnya dimakan aspal, jadi kelihatan tulang. Jadi dulu saya jarang banget pakai yang pendek. Kenapa? Karena hitam banget ya, hitam banget. Karena kalau kita di lutut luka ya, malam tidur besok kan kering kan, besoknya koyak lagi, besoknya koyak lagi. Nah, jadi pokoknya saya itu keadaannya nggak baik-baik aja. Jadi saya juga nggak bisa berdiri terlalu lama, duduk terlalu lama. Nah, jadi waktu itu 2018 Bianca dia batuk pilek, kemudian udah bawa ke dokter, tetapi nggak sembuh. Akhirnya pelan-pelan berubah ya, establish asma ya. Nah, waktu itu Bianca memang puji Tuhan, bayi yang sangat sehat, gemoy, dan sangat aktif, harus digendong terus. Dan dia kalau digendong itu suka hentak-hentak. Makanya tangan kiri saya itu tendonnya luka. Dia terlahir 17 Juli 2017 ya. Dan Oktober tangan saya sudah mulai sakit. Nah, mulai sakit ya udah kita pergi ke dokter, dikasihlah antiinflamasi. Tidak sembuh, akhirnya ya biasa kalau kita cindo carinya apa? Sinse ya. Jadi pulanglah ke Indo, cari sinse, minum yang pahit-pahit ya, pergi urut dan lain sebagainya. Ternyata juga nggak ada perkembangan. Akhirnya 2018 Januari pergi lagi ke dokter saya, disarankan untuk suntik steroid ya. Katanya 2 minggu bakal sembuh, tetapi bukannya sembuh. Bulan Maret, makanya ya, ini urat saya ya kalau lagi kecapean itu gede banget, dia kembang. Nah, bulan Maret ini kembang, ini juga kembang, dan mulailah nggak bisa ditekuk, dan juga trigger finger, sakit banget. Nah, kalau di Australia itu nggak sama dengan di Indonesia. Kalau di Indonesia kan kita bisa panggil babysitter buat ngurus anak, mbak buat cuci baju dan lain sebagainya. Kalau di Australia ya, kita punya uang pun semua dikerjain sendiri gitu. Nah, saya pikir ini Bianca itu bayi yang memang sangat spesial, harus digendong terus, tidur juga harus saya goyang terus sampai dia ketiduran. Jadi sangat berat buat saya sendiri ya. Tetapi mau gimana, tangan ini akhirnya di bulan Mei 2018 karena Bianca asma sudah ke 3 dokter. Dokternya bilang
operasi, dibilang harus operasi itu jalan satu-satunya, kata dokter. Saya bilang yang penting tuh anak saya sembuh dulu ya. Tapi kalau tangan saya sebenarnya sedih banget. Cuman nggak saya bisa nggak melihatkan ke suami gitu. Jadi waktu pulang dari dokter, Bianca dibawa bapaknya udah ke rumah, saya di parkiran saya nangis. Saya nangis karena sedih. Anak apa ya sakit, terus tangan saya kok harus operasi. Kayaknya kok segini aja harus operasi gitu ya. Saya doalah sama Tuhan. Ya saya minta ada nggak cara lain biar tangan saya bisa sembuh, biar Bianca bisa sembuh. Nah biasalah ya kalau emak-emak ya mau sesibuk apapun kadang sosmed dia terus jalan, betul nggak ya? Nah jalan, Facebook ada satu postingan, itu bukan postingan dari leader saya, tapi postingan salah satu postingan orang Indonesia ya tentang kebetulan anak kecil terapi dengan bioglas. Nah dia sembuh. Nah saya mikir ini kan yang kemarin sempet nih saya ditawarin gitu ya, tapi bukan sama leader saya, sama orang lain yang saya nggak kenal juga kan. Saya nggak percaya nih, masa sih gitu. Cuman tadi pagi saya kan berdoa sama Tuhan ya, kok sekarang tiba-tiba muncul postingan seperti ini, saya cuekin. Kan nggak mungkin dong Tuhan, Martini ini bioglas buat kamu pakai, nggak mungkin dong ya. Nah jadi saat itu udahlah saya Google, saya research di YouTube dan lain sebagainya. Banyak orang bilang yang hoax gitu ya, tipu-tipu dan lain sebagainya. Tetapi ya udahlah, logikanya kan kalau kita minum air kan pakai gelas ya, udah tuangin, udah sama aja lah kayak bioglas. Akhirnya singkat cerita saya memutuskan untuk beli. Dan saat itu saya tahu leader saya memang dia sering posting di grup Indo Australia di situ. Nah saya kontak karena dia di Australia lebih gampang saya belinya, dan dia lihat tangan saya, kenapa dibungkusnya harus bungkus terus karena nggak bisa ditekuk ya. Tangan saya ini bener-bener parah, mau pegangan gini aja nggak bisa, udah nggak bisa, sakit. Kalau kesenggol apalagi sampai ke belakang gini, sakit banget. Nah jadi dibilangin bisa terapi, ditempelin. Dalam hati saya geli banget sih, ada-ada aja. Tapi barang udah dibeli ya, dia gimana, udah silakan aja. Jadi waktu perjalanan pulang, waktu itu saya belinya saat suami saya udah pergi bisnis trip ke Las Vegas 10 hari. Jadi 2 hari setelah saya ketemu dokter. Karena saya nggak mau beli di saat ada suami saya, karena suami saya kan Korea, belum tentu ini produk dari Korea dia percaya gitu ya. Nah akhirnya saya beli saat suami saya udah berangkat dan ditempelin. Dan teman-teman kan tahu kalau ditempelin biasa kayak ada kayak aliran energi ya. Saya mikir wah ini sugesti. Waduh 2 jam saya di sana, otak saya udah kena cuci gitu ya. Nah tetapi ya sudah, saya ikutin aja apa yang disarankan ya. Akhirnya saya bikin susu, Bianca minum susu formula pakai air dari Biomini. Kemudian dia tidurnya saya tempelin. Bianca itu dia tidur setiap hari jam 3 pagi. Mau diboboin seawal apapun tetap aja aku nanti yang kecapean, aku yang bisa ketiduran, dia masih nangis-nangis nanti. Nah dia tidurnya juga selalu berisik gitu. Terus mungkin saya pikir karena dia prematur ya. Nah hari pertama dia pakai bioglas itu pertama kalinya dia tidur paling awal jam 12. Puji Tuhan, aku mikirnya begitu. Dan dia tidur enggak kebangun-bangun. Biasa dia tuh kayak setiap tengah jam kebangun terus harus gendong lagi. Nah itu luar biasanya bioglas. Dan percaya gak percaya ya, setelah saya lakukan semua yang disarankan, 2 bulan sembuh total tangan saya. Bianca 2 hari enggak asma lagi sampai hari ini, puji Tuhan. Nah dan dokternya itu dokter yang paling keras kepala. Jadi kalau kita di di komunitas Indonesia, dokter itu sangat terkenal, memang bagus, tapi enggak akan percaya barang gituan. Dan ternyata dokter itu udah ditawari beberapa kali oleh member MCI lainnya dari jaringan lain, tapi nggak percaya. Nah di saya dokternya percaya. Nah sejak pakai produk MCI ya saya kasih tahu, nih dok nih, kamu udah di brainwash Martini katanya ya, dicuci otaknya. Dia bilang enggak dok, lihat nih, lu bilang nggak bisa sembuh, nggak bisa sembuh kalau nggak operasi. Nih lu lihat aku bilang gini. Nah akhirnya setelah 1 tahun saya kan
nggak sakit-sakitan lagi, saya ke sana hanya untuk cek darah, ya cek darah. Dan suatu hari dokternya bilang, Martini, ini tangannya dokter kenapa ya kebas-kebas? Saya langsung balas, dok, masa konsultasi sama pasien nggak salah dok? Nah teman-teman, kita itu orang MCI ya, penting banget kita selalu bawa produk kemana aja. Jadi kapan aja dibutuhkan ada. Wah langsung saya keluarin, dok ini magic stick namanya, ada magicnya, aku bilang gitu kan. Gue pinjamin nih, kan 2 hari kemudian kan hasil gue keluar, baru lu balikin ya dok ya, aku bilang gitu. Nah gimana cara pakainya? Udah gosok-gosok aja gitu. Ternyata setelah 2 hari dokter bilang, iya lo Martini, jarinya enak loh, nggak kebas-kebas lagi. Langsung dokternya minta didemoin. Udah ku tarik-tarik gimana, akhirnya dia beli 1 paket. Nah kemudian dokternya tahun depannya punya cucu, dibeliin lagi buat cucunya. Nih, ini dokter yang sangat keras kepala loh. Kok bisa? Ya, kok bisa? Dan sampai hari ini sudah banyak dokter, ya, ada dokter spesialis juga, ada dokter bule juga di Australia ya, yang beli produk MCI. Nah, tadi kan yang diseringkan si Sani ya. Nah, di luar negeri itu susah banget ya. Tantangannya lebih besar dibanding di Indonesia. Memang itu kenyataannya. Kenapa barang nyampenya lama, belum lagi nanti kena dicek custom, harus bayar pajak ekstra dan lain sebagainya. Dan apalagi di Australia ya, kan kita semua tahu banyak orang berbondong-bondong mau ke Australia. Kenapa? Gajinya gede ya. Jadi MLM itu bukan sesuatu yang sangat menarik untuk di Australia, karena 1 jam aja orang bisa hasilkan 300.000, 400.000, itu sangat gampang. 1 hari mau cari 3-4 juta itu sangat gampang teman-teman. Nah kenapa saya sampai hari ini bisa bertahan? Nah, karena waktu saya minta sama Tuhan kesembuhan, saya sembuh, anak saya sembuh. Jadi saya merasa saya punya satu tanggung jawab untuk sharing, biar orang-orang di luar sana, ya khususnya emak-emak di luar sana yang punya nasib sama seperti saya, waktu anak sakit, sendiri sakit, itu rasanya stres banget loh teman-teman, stres banget ya. Jadi ternyata ya saya mulai dari sharing di Facebook, bukan karena bonus, bukan karena duitnya, bukan karena cuannya, bukan karena jalan-jalannya. Waktu saya beli, leader saya dia kasih tahu, oh Martini, ini kamu bisa dapat duit loh, nanti kamu bisa jalan-jalan ke luar negeri loh. Aku tuh bukan sombong, aku 1 tahun bisa 2-3 kali ke luar negeri. Setiap tahun aku ke Dubai ya, setiap tahun aku ke Eropa, ke Paris, ke London, itu hal biasa. Waktu aku beli, dia tawarin aku ini, aku baru ke luar negeri gitu. Jadi nggak tertarik masuk ke sini, keluar langsung tembus. Tetapi yang bikin saya pengen menjalankan itu karena waktu saya sharing di Facebook teman-teman, wah para netizen, ada yang bilang saya kena tipu MLM ya, percaya barang gituan ya. Yang lebih menyakitkan lagi itu ternyata ya, saat kita di atas ya, orang-orang itu sirik ya, orang-orang itu ngomongin. Saat kita di bawah lebih di ngomongin lagi ya. Nah jadi kebetulan saya istri pengusaha, suami saya ada usaha gitu ya. Jadi banyak orang saat saya posting, mereka langsung ini bilang, wah ini pasti usaha suaminya udah nggak beres nih, makanya dia join MLM. Mendengar hal seperti itu, wah ini nih membakar banget. Jadi saya putuskan, lu ngomongin gua gitu, gua buktiin. Aku kan sharing ini karena memang bermanfaat ya. Dan ada teman saya yang join di MLM tetangga gitu ya. Jadi dia bilang, wah MCI itu bohongan, mana ada trip jalan-jalan gratis gini. Waduh, langsung aku merasa apa yang aku sharingkan itu betul. Kamu seperti kayak menjelekkan apa yang aku yakini, itu aku akan buktiin ya. Jadi ya waktu itu aku join di akhir Mei 2018, tutup promo kan akhir Juni waktu itu. Nah waktu itu aku udah diceritain ke leaderku, kamu
mau pulang Indo kan nanti kan kamu bisa ketemu Pak Adi Kewe dan langsung ketemu top leader kita Pak Yo. Makanya Pak Yo ya di bulan ini ya saya sudah kenal Pak Yo ya itu 7 tahun 7 tahun saya langsung mau ketemu Pak Yo. Jadi waktu itu saya mau ke London di tanggal 18 Juni waktu itu ya. Jadi saya bertekad, wah saya mau buktiin. Jadi sebelum 1 bulan saya sudah dan 2 tiket waktu itu ke Korea. Dan saya juga mendengar webinar dari Pototo ya. Kemana aja kita pergi bawalah stok gitu, itu sangat penting. Jadi waktu saya ke London, walaupun saya masih belum 100% percaya dengan produk MCI ya, saya bawa aja. Dan setelah pameran ya, kita ada pameran, saya langsung demoin itu bule dan lain sebagainya. Terjual habis semua teman-teman ya. Dan waktu saya ketemu Pak Yo, saya kan dari London terus saya mampir ke Jakarta untuk ketemu, dan saya bawa bioblast untuk dites. Setelah saya tes, saya baru yakin 100% itu produk ini bukan bohongan ya. Dan Pak Yo waktu itu tanya, Bu Martini, next trip mau berapa tiket? Saya juga agak pede nih. Wah, itu pede itu penting ya teman-teman ya. Saya pede, 3 Pak. Dan ternyata teman-teman, saking terlalu pede, 8 tiket teman-teman. Keren. Dan waktu itu saya dapat 8 tiket Bangkok. Ya, saya kasih tahu suami saya, oh ini bisa tukar nih ke Eropa nih. Jadi suami saya yakin ke Eropa, gini Eropa kan mahal juga kan. Nah, saya bilang, kamu kan baru kayaknya jual 1-2 biji, masa bisa sih? Karena suami saya ternyata waktu masih muda, dia sempat di MLM yang A ya, depannya A. Dan nggak dapat apa-apa katanya ya. Nah, ternyata waktu saya di MCI, dia nggak percaya. Nah, di Maret ya 2019 akhirnya saya bawa dia ke Eropa ya. Jadi saya dapat 8 tiket. Saya tanya mama papa mau ke Eropa gak, katanya nggak mau. Ya sudah, mama saya sama adik saya berangkat ke Bangkok. Sisa tiketnya ada yang saya uangkan dan saya pergi ke Eropa bareng suami. Dan di saat itu dia masih ragu loh teman-teman ya. Jadi saya bawa Bianca kan masih terlalu kecil, bawa pulang ke Pontianak, titipin. Terus saya ketemu suami saya di Jakarta, dia dari Australia ke Jakarta. Dia masih itu, masa sih ini yakin lo nggak bayar sendiri? Dibilang benar dibayarin tiketnya doang. Enggak, semua tenang deh ya. Terus suami saya udah makin lihat kok makin banyak orang. Dan luar biasanya sampai di Eropa ya, pas di gala dinner ya, kita di tepi sungai loh. Kalau di Paris apa-apa tuh mahal loh teman-teman, apalagi di tepi sungai ya. Nah, dia di saat itu dia melihat kok bisa ketemu ownernya sendiri ya. Enggak semua perusahaan MLM itu kita bisa langsung ketemu Pak Bos loh. Tapi sebenarnya di MCI begitu humble-nya Pak Bos kita, CEO kita ya. Apa aja yang kita request, kita mau ngomong langsung juga bisa. Mereka menyediakan waktu. Dan di situ juga suami saya bener-bener ya enjoy. Dia bilang, gila loh ini kok ada TKI TKW dari kalangan apapun kok bisa berangkat trip gitu. Dan itu tuh membuat suami saya sangat terharu, karena itu pertama kalinya ya istrinya yang dikirain cuma jualan kacang kali gitu ya, bisa bawa dia gratis jalan-jalan, dan itu 1000-an orang loh. Jadi dia sangat terharu. Dan pulang dari situ saya titipin stok ya, dia langsung harus terbang ke Hong Kong baru ke Australia. Saya ke Pontianak dulu, saya titipin dia stok ada 10 paket pesanan member. Ternyata dia jual habis di Hong Kong. Wah, jadi suami saya yang tadinya ya jangan libatkan aku demo, jangan don't call me malu. Akhirnya dia bisa demoin loh, dia demoin habis meeting, dia demo orang. Saya terkejut. Nah teman-teman, jadi misalnya hari ini ada suami-suami yang belum mendukung, nggak masalah, kita tinggal buktikan dengan prestasi kita ya. Di luar negeri ya, bukan hanya di
luar negeri saya yakin ya, di Indonesia sendiri itu tantangannya sangat besar, tantangannya sangat luar biasa. Walaupun mungkin teman-teman leader saya yakin ya, mungkin Pak Yo udah top leader atau apa, pasti masih kalau misalnya prospek orang pasti mengalami yang namanya penolakan ya. Jadi jangankan kita yang belum apa-apa ya, Pak Yo aja mungkin dia akan mengalami yang namanya penolakan. Yang penting teman-teman, kita sharing dengan sepenuh hati. Jangan cuma mikirin bonus doang. Kalau kita sharing sepenuh hati, aura kita tuh kelihatan teman-teman. Ya, yang penting orang dia bisa lebih merasakan manfaatnya. Mungkin juga kita bonusnya tambahan membantu finansial dia. Ya, makanya kalau kita sharing sepenuh hati, mungkin hari ini belum mau, tapi mungkin besok atau besoknya lagi yang keinget tuh kita. Nah, dan di bisnis kita penting banget kita membranding diri kita. Dan dari awal ya, saya kan sebelum MCI itu bukan Mak Bianca, tapi setelah MCI, wah saya nih kayaknya harus branding nih. Saya mau semua orang kenal saya nih gitu. Makanya saya langsung Mak Bianca. Saya live setiap hari, non-stop, satu hari minimal 1 kali live. Itu saya membranding diri saya biar semua orang tuh tahu ya. Kan nggak ada BBM lagi, tapi kan kita sosmed ya, Facebook dan lain sebagainya sekarang ya. Live itu penting ya, eksis itu penting. Jangan malu-malu. Kenapa saya di trip itu ya, kayaknya nggak tahu malu. Padahal aslinya saya sih sebenarnya kalem teman-teman. Jangan harap kamu, saya nggak pernah clubbing, nggak pernah ke diskotik ya. Tapi kalau di bus ya atau di MCI, di trip, saya tuh happy banget ya. Seperti leader-leader lain tadi udah sharing, kita tuh sepertinya mendapat keluarga baru di sini ya. Semuanya saling support ya, saling mendukung, saling menyemangati ya. Makanya walaupun saya di Australia teman-teman ya, untuk bolak-balik ke Indonesia itu tuh bukan cuma 5 juta, 10 juta, enggak teman-teman, lebih dari itu. Tahun lalu aja saya berangkat 4 kali trip loh. Itu masih di luar dari saya pulang Indo dan lain sebagainya ya. Expense yang saya harus keluarkan itu berapa? Ya, itu gede. Tetapi teman-teman, ya, ini adalah investasi saya. Dream saya itu saya ingin menciptakan prestasi. Mungkin saya yakin dreamnya teman-teman masing-masing dari kita punya dream yang berbeda. Ada yang mungkin punya kehidupan yang lebih baik, ada yang mungkin mau umrohkan orang tua, ada yang mau bawa anak-anaknya liburan ke Disneyland atau apa dan lain sebagainya. Ya, kalau saya sendiri, pertama karena saya mau membuktikan, ya. Kedua, saya ingin berprestasi. Saya ingin menjadi seorang ibu yang bisa dibanggakan oleh anak saya. Teman-teman, semalam saya hampir nangis. Kenapa? Bianca tanya saya, "Mami, when you going on the stage?" katanya. "When is your turn?" Kapan giliran saya naik ke panggung? Teman-teman, rasanya tuh sedih banget. Saya sudah 7 tahun di MCI, kenapa saya belum elit? Kenapa saya belum elit? Setiap orang itu punya proses masing-masing, ya. Di Australia, saya memang banyak first achiever, ya. Waktu ke Thailand aja saya ada 5 first achiever. Cuman semua orang ya, seperti yang saya bilang, kalau di Australia, ya, mereka paling beli-beli, ngajak-ngajak terus udah nggak mau menjalankan karena di Australia kan kerja lebih gede, ya. Tetapi itu nggak membuat semangat saya patah, teman-teman. Jadi intinya kita tuh jangan membandingkan perjuangan kita dengan orang lain. Setiap orang itu punya prosesnya, punya waktunya masing-masing. Asalkan kita tuh jangan stop, kita terus melangkah. Mungkin hari ini kita ditolak ya, kita prospek 10 kali, ditolaknya 10 kali juga. Tapi jangan berhenti. Kenapa? Karena ada keluarga kita ya yang menunggu keberhasilan kita, teman-teman. Semalam saya sedih banget. Bianca bilang dia pengen naik panggung. "Mami, I want to go on the stage with you."
Bianca tanya, why Koko they all go up there? Kenapa semua Koko di sini naik ke atas? Kenapa maminya enggak? Jadi saya dari sini ya berangkat trip itu kita tuh selalu ada motivasi teman-teman. Jangan pernah skip trip. Saya aja yang dari luar negeri ya, setiap trip saya kalau bisa saya mau berangkat. Setiap VS saya mau datangin ya. VS Surabaya saya hadir, Grand VS saya hadir ya. Walaupun leader saya nggak hadir, padahal di Indonesia saya yang namparin dia ya. Karena walaupun leader saya nggak hadir, saya hadir teman-teman. Karena bisnis MCI itu bisnis kita masing-masing ya. Impian kita itu personal banget ya. Setiap orang punya impian masing-masing. Impian saya memang bukan jalan-jalan ke luar negeri teman-teman. Impian saya ingin menjadi seorang ibu ya, seorang istri yang bisa dibanggakan ya. Walaupun mungkin Bianca bangga, my mommy is very smart, dia bilang ya. 2 tahun lalu ada table talk challenge. Jadi Bianca tuh dari dulu ya selalu menemani saya kemanapun. Dari dia usia 10 bulan, waktu saya mulai dia 10 bulan loh teman-teman. Bianca itu seorang bayi yang sangat aktif. Saya nggak bisa bilang nakal, dia sangat aktif, suka nangis, maunya digendong saya ya. Semua orang ya mungkin ya, oh anak saya masih kecil, anak saya nakal atau apa, jangan jadikan itu alasan teman-teman. Tetapi jadikan itulah motivasi teman-teman. Saya demo orang, ngangkat orang ya sambil gendong Bianca di carrier. Bianca nangis-nangis, saya masih jelasin bisnis, saya masih demo orang. Dan Bianca temanin saya sampai hari ini. 2 tahun lalu Table Talk Challenge, dia yang videoin saya. Di salah satu videonya ya, biasa kan udah video, malam hari saya periksa. Ternyata ya sambil video saya, Bianca bilang, nah, my mommy is very smart. My mommy is doing MCI. Ya, you have to trust my mommy. MCI give you energy. Ya, dia bilang my mommy is very smart. Dia sekecil itu aja dia udah bangga sama mamanya ya. Jadi teman-teman, saya yakin teman-teman ya yang punya anak pasti akan menjadi kebanggaan anaknya teman-teman ya. Yang ini Popo ya, AI juga pasti sangat bangga dengan anaknya ya, Cisiska. Jadi teman-teman, apapun itu ya, maaf saya sangat panjang ceritanya ya, jadilah kebanggaan anak kita ya, suami kita, istri kita, dan orang tua kita teman-teman ya. Jadi jangan berhenti, jangan cuman happy posting di Facebook ya, bikin konten terus pulang ke Indonesia udah diem. Tetapi seperti kata Pak Wilson semalam ya, kan kita beruntung nih yang trip Vietnam ini ya, karena MCI akan memulai lembaran baru ya. Perusahaan kita akan lebih banyak produk lagi, akan launching lebih banyak produk lagi. Pastikan teman-teman yang ada di Indonesia ya, investasikanlah sedikit waktu kalian untuk pergi kalau bisa ya, untuk menghadiri acara launching. Jangan cuma nonton di Facebook atau live atau sharingan dari leader atau dari grup teman-teman. Jadilah saksi on the spot kalau bisa ya. Kalau saya jauh ya memang Bianca sekolah. Tapi kalau teman-teman bisa, pastikan teman-teman hadir, karena di situ teman-teman akan lebih terbakar. Betul gak teman-teman? Hari ini teman-teman yang udah di Vietnam ini pasti pulang lebih terbakar ya. Tapi kalau udah terbakar teman-teman, jangan dibiarin ya apinya itu redup nanti. Jangan sudah dan Vietnam, Korea enggak, besoknya lagi enggak ya. Apapun tantangannya kita sikap ya. Oke, aku rasa gitu udah kepanjangan. Terima kasih ya teman-teman ya. Teman-teman hari ini menjadi saksi ya. Saya nggak pernah cerita di bus itu sampai nangis, tapi semalam itu benar-benar teman-teman itu membuat saya sedih sih. Walaupun teman-teman yang duduk satu meja dengan saya mungkin melihat saya joget-joget aja kan, happy aja, ribut-ribut aja gitu, tetapi di dalam hati kecil saya itu sedih
Tetapi ya, yang saya katakan memang di Australia itu tantangannya luar biasa. Ya. Nggak ada yang mau jalan atau apa, tetapi itu jangan dijadikan alasan untuk tidak berprestasi. Selama kita bergerak, walaupun kita nggak secepat orang lain, kita pasti akan capai tujuannya. Terima kasih ya teman-teman. Ya, saya akan ingat muka teman-teman semua. Ya, jadi nanti kalau saya lihat, aduh saya belum naik level nih, aduh malu juga ya. Thank you, terima kasih.